Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ruben Madejantar Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk berbagi pemahaman mengenai tugas modul 3.1, koneksi antar materi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi kali ini adalah: yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Sebelum menuju pada kesimpulan koneksi antar materi, terlebih dahulu terdapat sebuah pertanyaan pemantik yang berisi kutipan dari Bob Talbert yang mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbert dalam kutipannya menekankan bahwa mengajarkan keterampilan dan pengetahuan adalah hal yang penting, namun akan lebih bermakna apabila dibarengi dengan penanaman nilai dan karakter. Dalam proses pembelajaran dan proses pendidikan, sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan transfer wawasan. Lebih penting dari itu adalah adanya internalisasi nilai dan upaya untuk pengembangan karakter positif yang tangguh di dalam diri murid. Selanjutnya, nilai dan prinsip yang dianut seseorang dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada lingkungan tempat ia berada. Sebab, nilai dan prinsip itu akan menjadi dasar pembentukan atmosfer dan suasana lingkungan yang bersangkutan. Misal, jika nilai yang dianut adalah nilai kejujuran dan integritas, maka keputusan yang dihasilkan akan memunculkan rasa saling percaya dan komitmen yang tinggi dalam lingkungan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip kebajikan moral dalam kegiatan pembelajaran yang saya kelola, termasuk dalam pengambilan keputusan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu menginternalisasi nilai-nilai kebajikan moral dan etika di dalam diri murid, sehingga terbentuk karakter positif sesuai yang diharapkan. Guru sekaligus menjadi role model dan teladan terbaik yang akan senantiasa dicontoh dan dipercaya oleh murid. Maka, sangat penting bagi guru untuk menampilkan versi terbaik dirinya dalam setiap perilaku dan pengambilan keputusan. George Wilhelm Friedrich Hegel mengatakan bahwa education is the art of making man ethical, yang artinya pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan Hegel menegaskan kembali akan tujuan utama pendidikan, yakni mewujudkan manusia yang utuh dengan kepemilikan nilai dan karakter diri yang positif. Selaras dengan itu, modul 3.1 juga menekankan pada skill pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dan prinsip etika yang humanis. Benang merah dari keterkaitan ini adalah kesadaran akan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan proses internalisasi nilai kebajikan dalam setiap pengelolaan kegiatan pembelajaran. Sebab, nilai-nilai kebajikan dan etika adalah fondasi utama untuk menghasilkan manusia berkarakter, sebagaimana diungkapkan Hegel. Dengan demikian, pendidikan sekaligus menjadi sarana dan kawah candra di muka bagi penyiapan para murid untuk menjadi pribadi yang tidak hanya beretika dan berkarakter, dan juga menjadi pribadi yang mampu mengambil keputusan dengan baik dan benar berdasarkan prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu guru hebat, kesimpulan terkait proses pembelajaran pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin kemudian didasarkan pada 14 pertanyaan pemandu berikut ini. Jawaban pertanyaan pemandu yang pertama. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pada proses menuntun untuk membantu tumbuh kembang anak dalam mencapai keselamatan hidup sesuai kodratnya. Maka, sebagai seorang pemimpin, keputusan apapun yang diambil mesti berpihak pada kebutuhan anak atau murid, memperhatikan tumbuh kembang mereka untuk mencapai keselamatan dalam hidup.
Sedangkan Pratap Triloka yang terdiri dari Ingarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani menekankan pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Seorang pemimpin mesti menjadi contoh, mengayomi, dan menjadi motivator yang tercermin dalam setiap keputusan yang diambil. Jawaban pertanyaan pemandu yang kedua. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebab, nilai-nilai yang telah terinternalisasi dan menjadi kepribadian kita akan menjadi landasan berpikir, menjadi pedoman dan acuan bagi kita dalam bertindak serta mengambil keputusan. Misal, seorang yang sejak kecil telah tertanam nilai keadilan dengan sangat kuat dalam dirinya, maka akan senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan itu dalam setiap pengambilan keputusannya, karena nilai keadilan itu telah melekat dan menjadi salah satu jati dirinya. Jawaban pertanyaan pemandu yang ketiga. Pengambilan keputusan juga berkaitan dengan penerapan coaching. Melalui coaching, kita bisa mendapatkan umpan balik dan perspektif tambahan untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan keputusan yang telah dibuat. Coaching juga dapat membantu untuk mengembangkan potensi diri melalui proses kemitraan yang turut membantu kematangan diri seseorang dalam proses pengambilan keputusan yang ideal dan tentunya berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Jawaban pertanyaan pemandu yang keempat. Seorang guru yang mampu dan terampil dalam menyadari dan mengelola aspek sosial emosionalnya akan lebih bijak dan efektif melakukan suatu pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Keputusan yang dibuat juga akan lebih berkualitas, seimbang, dan tidak berat sebelah, berkeadilan, humanis, dan empatik, serta memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak. Terlebih, guru dengan kemampuan ini akan membuat keputusan yang berpihak pada murid. Selain tentunya, guru ini juga akan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak lanjutan lain secara general bagi semua pihak. Jawaban pertanyaan pemandu yang kelima. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan mempengaruhi sikap dan pengambilan keputusan yang dilakukannya, terutama bila dihadapkan pada suatu permasalahan atau kasus yang berfokus pada moral dan etika. Sederhananya, jika nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai kebajikan yang baik dan positif, maka penampilan sikap dan pengambilan keputusan yang dilakukan juga akan selaras dengan nilai-nilai yang dianut tersebut. Permasalahan atau kasus yang dihadapi sekaligus akan menjadi tes atau ujian konsistensi bagi pendidik dalam menerapkan nilai yang dianut dalam praktek kesehariannya. Jawaban pertanyaan pemandu yang keenam. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, yang kondusif, aman, dan nyaman. Sebab, keputusan yang ideal akan berdampak positif dan menghadirkan kebermanfaatan bagi semua pihak. Tidak ada yang dirugikan, serta menghadirkan keadilan yang seimbang. Semua pihak merasa terakomodasi dan diperhatikan, sehingga muncul kesadaran kolektif dan adanya sense of belonging terhadap hasil keputusan yang akan merangsang tumbuhnya solidaritas dan integrasi yang positif di dalam sebuah komunitas lingkungan. Jawaban pertanyaan pemandu yang ketujuh. Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan tempat saya berada biasanya berupa perbedaan cara pandang dan perbedaan respon terhadap pengelolaan suatu kasus atau permasalahan. Selain juga adanya tekanan dari berbagai pihak. Ada kalanya tantangan itu bisa berasal dari internal lingkungan, namun kerap juga datang dari pihak eksternal. Biasanya, intervensi dari pihak eksternal yang bermuatan politis menghadirkan tantangan yang cukup berat bagi pengambilan sebuah keputusan. Dalam hal ini, penting memahami paradigma dilema etika dan prinsip pengambilan keputusan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan ideal, yakni sebuah keputusan yang bisa memuaskan kepentingan semua pihak. Jawaban pertanyaan pemandu yang kedelapan. Keputusan yang diambil oleh guru dan sekolah akan sangat berpengaruh bagi pengajaran yang memerdekakan murid. Jika keputusan atau kebijakan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip yang selaras dengan konsep merdeka belajar, maka konsep keberpihakan pada murid juga akan tercapai. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu,
perlu adanya pemahaman kolektif yang baik tentang konsep merdeka belajar yang mengakomodasi pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga muncul kesadaran dan komitmen kolektif untuk bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Jawaban pertanyaan pemandu yang kesembilan. Keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat berpengaruh bagi kehidupan dan masa depan muridnya. Ibarat peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka apa yang ditampilkan guru dalam keseharian dan praktek pengelolaan pembelajaran secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan dan karakter murid. Adapun pengambilan keputusan dan kebijakan yang baik oleh guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga akan menghadirkan kesempatan yang lebih baik bagi usaha untuk mendukung tumbuh kembang murid secara optimal. Jawaban pertanyaan pemandu ke-10. Yang pertama, kesimpulan materi modul 3.1. Dapat disimpulkan bahwa modul 3.1 memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dengan berpedoman pada paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang ideal. Adapun skill pengambilan keputusan merupakan kompetensi yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran, yakni guru atau pendidik. Modul 3.1 juga memiliki keterkaitan dengan modul lain yang telah dipelajari sebelumnya. Adapun hubungan keterkaitan itu antara lain. Pertama, pengambilan keputusan yang dilakukan guru mesti memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan serta memperhatikan keberpihakan pada murid dalam rangka memenuhi kebutuhan murid seturut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, sebagai pemimpin pembelajaran, guru mesti memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan budaya positif yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan guru sebaiknya didasari kesadaran penuh dengan berbasis pada kondisi sosial emosional yang seimbang. Dan yang keempat, melalui coaching bisa didapatkan umpan balik dan perspektif tambahan untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan keputusan yang telah dibuat. Juga dapat membantu untuk mengembangkan potensi diri melalui proses kemitraan yang membantu kematangan diri seseorang dalam pengambilan keputusan. Jawaban pertanyaan pemandu yang ke-11. Sejauh ini saya mendapati diri mampu memahami konsep-konsep yang telah saya pelajari dalam modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adalah hal di luar dugaan ketika saya mendapati adanya beragam konsep seperti dilema etika dan bejukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagi saya, ini sebuah wawasan yang baru. Saya jadi paham bahwa pengambilan keputusan bukanlah perkara yang mudah, melainkan melalui sebuah rangkaian proses yang terintegrasi antar berbagai pihak yang terkait. Jawaban pertanyaan pemandu ke-12. Sebelumnya saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran dan kebutuhan murid. Hanya saja, saat itu saya belum mengetahui mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, saya cenderung belum melakukan pengambilan keputusan moral secara terstruktur. Setelah mempelajari modul 3.1, saya memahami bahwa dalam pengambilan keputusan juga perlu memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Berikut juga langkah-langkah pengujian terhadap keputusan yang telah diambil. Melalui modul 3.1, saya jadi mendapat kerangka kerja yang lebih sistematis untuk menganalisis dan membuat sebuah keputusan yang tepat dan ideal. Jawaban pertanyaan pemandu ke-13. Mempelajari modul 3.1 memberikan saya pemahaman yang komplit tentang pengambilan suatu keputusan. Saya pun mendapat pendekatan pengambilan keputusan yang lebih ideal, sistematis, dan reflektif. Tentu, wawasan ini akan melengkapi kompetensi diri saya dan menjadi acuan bagi saya dalam membuat sebuah keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban pertanyaan pemandu ke-14.
Pada sisi yang lain, mempelajari modul 3.1 adalah sebuah investasi diri yang penting yang saya lakukan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas diri saya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin, khususnya pemimpin pembelajaran. Saya berharap apa yang telah saya pelajari dapat saya terapkan dengan baik dalam praktek keseharian saya. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.